Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana. Saya dari penyiaran 4 dengan NPM 0441 Di sini saya akan mempresentasikan penelitian tentang pengaruh pembelajaran daring online pada masa pandemi. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena pendidikan bisa mempengaruhi kualitas hidup, apalagi saat ini perkembangan teknologi terjadi dengan begitu cepat, sehingga memaksa kita semua harus bisa mengikuti perkembangan zaman jika tidak ingin tertinggal. Pendidikan yang didapat di bangku sekolah tidak semuanya dapat diterima dengan baik oleh siswa, karena tidak semua siswa mampu berpendapat, pemikiran, dan daya tangkap yang sama terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, guru merupakan komunikator dalam proses pembelajaran. Di dalam kelas harus bisa menguasai kelas. Seorang guru harus bisa menciptakan satu kondisi atau proses yang mampu mengarahkan siswanya untuk melakukan aktivitas belajar. Karena dalam hal ini, seorang guru mempunyai peran yang sangat penting, mengingat tugas seorang guru adalah motivator. Jadi seorang guru harus bisa menumbuhkan dan memberikan motivasi kepada siswanya. McDonald's dalam Sardiman 1 mengatakan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dan yang kedua, di sini ada rumusan masalah, bagaimana pengaruh pembelajaran daring di masa pandemi, dan tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran daring. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Menambah wawasan dalam suatu proses pembelajaran yang berbasis online, serta mampu memberikan masukan yang bermanfaat dalam meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, menambah wawasan tentang bagaimana mengingatkan minat belajar dan pembelajaran online. Selanjutnya ada definisi pembelajaran online. Belajar online secara umum adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer serta sebuah jaringan. Belajar online dikenal juga dengan istilah pembelajaran elektronik, e-learning, online e-learning, internet-enabled learning, virtual learning, atau web-based learning. Sedangkan makna kata pembelajaran yaitu suatu istilah yang mempunyai hubungan yang paling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain di dalam dunia pendidikan. 7. Menurut Sudzana dalam Sugihartono dan kawan-kawan, pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh guru dan mengakibatkan siswa melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan oleh guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Ahmad Susanto mengatakan pembelajaran ialah keterkaitan antara kegiatan belajar dengan kegiatan mengajar, di mana kegiatan belajar secara metodologis cenderung dilakukan oleh peserta didik, sedangkan aktivitas mengajar secara instruksional dilakukan oleh pendidik. Maka pengertian dari pembelajaran ialah perpaduan dari kegiatan belajar dan mengajar. COVID-19 penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekankan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring, atau bisa disebut dengan online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin 16 Maret 2020, yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah tertentu. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi mereka yang di sekolah tiap-tiap daerah. Sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring
di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, dan komputer. Selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran online. Ciri-ciri pembelajaran online secara garis besar, terdapat 4 ciri-ciri yang terdapat dalam pembelajaran online menurut Flinders University, yaitu yang pertama ada personal. Pada pembelajaran online, para siswa sendiri yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai keinginan sendiri dari segi suasana, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada structure. Seperti pada pembelajaran konvensional, pembelajaran online dilaksanakan secara struktur. Dari sebelum kegiatan dimulai, guru menyiapkan perangkat pembelajaran, materi pembelajaran. Dan yang ketiga ada active. Dalam pembelajaran online, salah satu upaya guru dalam mengaktifkan siswa ialah melalui kecanggihan teknologi, karena teknologi dapat memfasilitasi dan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan pada proses pembelajaran. Dan yang keempat ada connective. Proses pembelajaran online dapat menghubungkan antar guru dan siswa, antar siswa, dan menghubungkan antar tim pendidik maupun siswa dengan para staf. Dan selanjutnya ada manfaat dari pembelajaran online atau e-learning dengan manfaat kecanggihan teknologi, terlebih dalam pembelajaran jarak jauh seperti di masa pandemi ini, ialah sebagai berikut. Yang pertama ada memudahkan guru dan siswa dalam berkomunikasi kapanpun dan dimanapun melalui koneksi internet dengan cepat. Yang kedua, mengaktifkan siswa dan mengikuti proses pembelajaran dan melatih kemandirian siswa saat belajar. Tidak hanya materi yang diberikan oleh guru, namun juga menyesuaikan dengan minat terhadap materi pembelajaran. Dan yang ketiga, memudahkan para penuntut ilmu yang sudah bekerja dalam mengakses internet di mana saja ketika waktu senggangnya, sehingga tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan selanjutnya ada evaluasi pembelajaran online. Setelah perancangan dan pelaksanaan pembelajaran guru selanjutnya, dilakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Evaluasi mencakup aspek pengukuran dan penilaian. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada aspek pembelajaran saja, namun dapat dilakukan pada aspek-aspek lain yang membutuhkan adanya evaluasi. Menurut Arkunko, definisi pengukuran ialah proses membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu dan hasil pengukuran akan bersifat kuantitatif atau dalam bentuk numerik. Evaluasi pembelajaran online memudahkan guru untuk memeriksakan hasil belajar siswa dengan mudah dan cepat serta dapat dikerjakan di luar jam pembelajaran sekolah. Muksin berpendapat bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan dapat membuka peluang atau kesempatan untuk mengadakan pembelajaran dengan jarak jauh yang menggunakan internet sebagai media untuk menghubungkan antar siswa dengan guru. Dengan pembelajaran secara online, secara keseluruhan teknis operasional dalam pembelajaran dilaksanakan melalui online seperti hasil belajar siswa diberikan berupa raport online, melihat jadwal pelajaran, kegiatan pembelajaran secara online, dan mengirimkan berkas atau mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran online. Kelebihan yang pertama, mencakup arah yang luas. Siswa dapat leluasa mengakses situs-situs pendidikan yang dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, tidak ada batasan skala ruang kelas dalam jumlah besar maupun kecil, memudahkan dalam pembelajaran jarak jauh seperti masa pandemi sekarang. Yang ketiga, tidak ada batasan waktu dan tempat sehingga kapan saja dan di mana saja dapat diakses bersifat global. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, pembelajaran lebih dominan ke arah pelatihan daripada pendidikan. Pembelajaran online kurang optimal jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Dan yang kedua, dapat mempengaruhi semangat dan minat belajar siswa jika mendapat kesulitan-kesulitan dalam belajar secara online, serta memudahkan siswa merasa putus asa dan gagal dalam belajar. Dan yang ketiga ada ketersediaan fasilitas internet, listrik, dan perangkat elektronik yang belum menyeluruh menghambat pelaksanaan e-learning, khususnya daerah-daerah terpencil yang sulit mendapatkan akses internet.
Dan yang keempat ada minimnya interaksi sosial antar guru dengan siswa atau siswa dengan siswa menjadi penghambat pelaksanaan evaluasi pada proses pembelajaran. Selanjutnya ada desain penelitian. Pada penelitian ini metode yang digunakan merupakan metode penelitian kuantitatif. Metode tersebut diartikan sebagai metode penelitian dengan landasan filsafat positivisme, memandang realitas, gejala atau fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dan dalam teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Dan teknik yang digunakan untuk analisis data ialah bersifat kuantitatif statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.